Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari baru. Sangat senang bisa menyapa saudara semua di kesempatan yang diberkati dan dianugerahi Tuhan ini. Kita akan kembali melanjutkan perenungan kita tentang ketika Roh Kudus bekerja, ada dalam kehidupan orang percaya apa yang harus terjadi. Kita sudah belajar karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang begitu luar biasa, yang merupakan anugerah besar dalam kehidupan orang percaya. Tetapi jangan lupa, seperti yang saya singgung di dalam kesempatan sebelumnya, bahwa orang percaya juga punya tanggung jawab. Bukan berarti ketika Roh Kudus bekerja, kita hanya menjadi pihak yang pasif, lalu kemudian Roh Kudus mengendalikan kita, seolah-olah kita adalah robot yang dikontrol sepenuhnya dan tidak punya tanggung jawab. Tapi sebaliknya, sebenarnya Roh Kudus bekerja secara demokratis, saya bilang. Maksudnya adalah kita juga punya peran. Roh Kudus tidak akan menghilangkan kesadaran dan tanggung jawab kita, tetapi Roh Kudus juga mau kita bertanggung jawab atas kehidupan kita dengan cara mentaati Dia, dengan cara mendengarkan Dia, dengan cara mengambil peran juga di dalam perubahan kehidupan kita. Kita sudah belajar ketika Roh Kudus bekerja berarti kita tidak boleh lagi mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua, firman Tuhan yang akan kita baca adalah Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini para murid berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang menarik adalah di dalam firman Tuhan ini, ketika para murid penuh dengan Roh Kudus, ada buah yang dihasilkan, ada hal yang harus mereka kerjakan. Dan seperti firman Tuhan katakan, ketika Roh Kudus bekerja memenuhi kehidupan mereka, dikatakan di sana mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi, ketika seseorang itu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam kehidupannya, tandanya atau coraknya adalah seseorang itu harus memenuhi kehidupannya dengan penuh gairah dan semangat, dengan optimisme. Kalau kita membaca kisah sebelumnya dari ayat ini, maka kita bisa menemukan cerita narasi ketika Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes ditangkap karena memberitakan Injil. Mereka dipenjara. Tapi yang menarik adalah mereka dilepaskan. Dan setelah mereka dilepaskan, mereka berjumpa dengan para murid. Lalu kemudian ayat 31 ini terjadi, mereka berdoa bersama-sama, memuji Allah bersama-sama. Lalu kemudian Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Dan yang mereka lakukan adalah mereka kembali bergairah untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, sebelumnya mereka dipenjara karena pemberitaan Injil. Tapi ketika Roh Kudus berkarya, ada keberanian, tetapi juga ada semangat, ada gairah, ada antusiasme yang menyala sehingga tidak ada hal yang mampu mengalahkan gairah itu. Bapak, Ibu, dan saudara semua, keyakinan saya ketika Roh Kudus bekerja dan ada dalam kehidupan seseorang, salah satu ciri dan coraknya adalah seseorang itu harus bergairah, optimis, semangat, tidak lesu, tidak patah semangat, tidak kehilangan gairah, selalu pesimis, merasa tidak bisa, tidak mampu, tidak begitu. Roh Kudus digambarkan seperti api yang menyala, yang membara, yang membuat hidup itu bergairah, punya nilai, punya semangat yang menyala. Bapak, Ibu, dan saudara semua, saya percaya ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara semua, akan ada semangat, ada optimisme, ada gairah yang kita hidupi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, mari kita hidupi hari ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan optimisme, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu. Khususnya hari ini kami diingatkan bagaimana ketika Roh Kudus bekerja, kami akan menjalani kehidupan kami dengan semangat, gairah, optimisme, dan keyakinan bahwa Tuhan ada. Berkat-Mu atas setiap jemaat yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.